Kisah bayi Prabu Siliwangi diasuh induk harimau di tengah hutan belantara. Sri Paduka Maharaja atau lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi mampu membawa kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Raja besar di tanah Sunda ini begitu dihormati, tapi siapa sangka saat kelahirannya justru diasuh oleh induk harimau di hutan belantara Tegal Siliarum. Dalam naskah Waosan Babad Galuh dari Prabu Ciungwanara hingga Prabu Siliwangi, naskah Kraton Kasepuhan Cirebon, terjemahan Aman N. Wahyu, diungkapkan bayi mungil yang tertinggal di hutan belantara itu telah diketemukan oleh seekor harimau. Harimau menjilati pebelem sang bayi itu, layaknya sedang memandikan bayi mungil tersebut. Ari-ari bayi itu digigit oleh induk harimau hingga putus dan puput. Tindakan harimau itu sama seperti halnya induk kucing yang tengah membersihkan anaknya. Bayi mungil itu sempat meronta-ronta dan tidak lama kemudian induk harimau pergi meninggalkannya. Lalu ada seorang pencari kayu bernama Kakek Borit yang melihat ada bayi tergolek menangis di tengah hutan. Maka dia merasa belas kasihan dan segera mengambilnya. Kakek Borit membawa pulang bayi tersebut dan diberi nama Siliwangi karena asalnya diketemukan di Tegal Siliarum di pinggir hutan di gunung. Bayi Siliwangi kemudian dibesarkan di tengah keluarga pencari kayu itu. Prabu Siliwangi dianggap seperti anaknya Siliwangi, seperti halnya anak pemungut kayu, penampilannya kumuh dan badannya kotor. Dengan keadaan seperti itu, waktu kanak-kanak tidak terlihat petunjuk bahwa dia adalah anak seorang raja. Siliwangi tumbuh sebagai anak kecil dari gunung yang kotor dan tidak pernah mandi, dengan rambut yang gimbal tidak terurus. Ketika Siliwangi masih kecil dan masih menjadi anak pengembala, ia memperoleh kebahagiaan dengan diambil oleh putri dari Menak Sindang Kasih yang bernama Nyi Rara Sigir. Nyi Rara Sigir tertarik untuk mengambil si kecil Siliwangi. Anak itu diurus serta dimandikannya sehingga muncul cahaya kebesarannya. Dari situ tampak tanda-tanda bahwa dia adalah keturunan dari bangsawan besar. Gilang gemilang bersinar cahaya, memancarkan keluar sehingga sang ayu Rara Singir jatuh cinta kepadanya dan menginginkannya untuk menjadi jodohnya. Jadikanlah sang Siliwangi ini menjadi jodohku. Semoga tercapai keinginan hatiku. Begitulah permintaannya. Dikisahkan kemudian pada waktu itu terjadi malapetaka. Ciptaannya dalam Palimanan bermaksud akan menculik putri Rara Sigir. Raksasa itu datang menyambar sang putri. Namun sang putri dapat mengelak dan segera ditolong oleh Siliwangi. Dua raksasa itu dilawannya, ditendang hingga raksasa itu jatuh terguling-guling. Ketika itu semua orang di Sindang Kasih menyaksikan akan kesaktian Siliwangi. Mereka menduga bahwa anak itu pastinya bukan anak sembarangan. Dia mampu mengusir kedua raksasa itu. Dengan kejadian itu, orang Sindang Kasih mulai melihat Siliwangi sebagai seseorang yang tidak bisa diremehkan. Dalam bukunya yang berjudul Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran, Ferry Taufik menyebutkan Prabu Siliwangi yang memiliki gelar Prabu Dewata Prana Sri Paduka Maharaja merupakan putra dari Prabu Dewa Niskala yang lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Prabu Siliwangi memerintah kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Dalam catatan cerita puisi
dan prasasti batu tulis disebutkan Sri Paduka Maharaja dinempatkan sebagai raja sebanyak 2 kali. Penempatan pertama dilakukan ketika Jayadewata mendapatkan mandat untuk memegang kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis dari sang ayah Prabu Dewa Niskala, putra Mahaputra Niskala Wastu Kencana, dari permaisuri Mayangsari, putri Prabu Buniswara dengan gelar Dewata Prana. Kemudian Sri Paduka Maharaja menerima mandat kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertuanya bernama Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, dari permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. 2 penempatan itu membuat Prabu Siliwangi menjadi satu-satunya raja yang mendapatkan rekomendasi dari 2 kerajaan, yakni Sunda dan Galuh. Dia dinempatkan sebagai Sri Paduka Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Penempatan Prabu Siliwangi ini membuat masyarakat Sunda kembali dapat menyaksikan prosesi iring-iringan rombongan raja berpindah dari timur ke barat. Setelah peristiwa itu tidak pernah terjadi selama 149 tahun.